Jadi gini Mbak, sebelumnya saya minta maaf kalau bertanya yang aneh. Tapi saya beneran kepo Mbak. Apalagi saya digangguin terus di sekolah ini. Kalau boleh tahu, hantu pramuka yang ada di novel Pak Agus itu beneran ada ya Mbak? Oh itu ya, itu memang terjadi. Tapi aku saja masih remaja saat dengar berita itu. Katanya sih bunuh diri. Dia di kamar mandi dekat kelas 7. Memangnya kamu digangguin sama dia? Kata Mbak Ririn. Iya Mbak, gak suka kali ya sama aku, tanyaku. Mungkin itu hanya perkenalan, biar gak kaget kalau sekolah di sini, jawabnya. Tapi ya gak harus gitu dong Mbak, kekehku. Terus harus gimana? Tanyanya. Gak tahu Mbak, tapi jangan gitulah, aku takut. Udahlah, gak usah takut, positive thinking aja. Pungkasnya kemudian pergi entah kemana. Di saat itu semua pada pergi, hanya tersisa Mbak Rara dan Mas Adi. Aku mencoba menghilangkan bosan dengan cara keliling mencari buku untuk kubaca. Saat aku sedang di pojokan, aku melihat ada seseorang juga yang sedang berjalan. Aku mengamati lewat celah buku. Aku lihat dia seumuran kakak kelas. Dia berjalan menunduk dan membawa sebuah hasduk yang sudah kotor dan terlihat lusuh, serta ada bercak merah kecoklatan seperti darah kering. Jantungku kembali berdetak kencang dalam mengingat sosok itu adalah hantu pramuka. Persis, dia juga memakai seragam sama denganku. Aku terjatuh seketika. Rasanya mulutku keluh. Seluruh tulangku lemas tak berdaya. Aku menangkupkan wajahku di kedua lututku. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Aku tak berani mengangkat wajah karena aku takut dan tubuhku bergetar. Kemudian, ngapain deh di sini? Ayo ke depan. Suara seorang laki-laki. Aku kemudian menatapnya dan ternyata itu Mas Adi. Dia memegang tanganku dan mengajakku ke depan. Sampai di depan, aku diambilkan minum olehnya. Kemudian dia bertanya kepadaku, "Kamu kenapa tadi?" "Tadi ada hantu Mas," jawabku terbata-bata. "Udah, gak usah dipikir mulu makanya. Dia itu suka sama kamu. Kamu sederhana dan baik," jawabnya membuatku berpikir keras. "Aku baik dan sederhana? Maksudnya Mas?" tanyaku. "Iya, katanya dia suka sama kamu. Kamu itu mandiri, sederhana. Makanya dia ngikutin kamu terus. Dia mau kamu jadi temennya," jelasnya membuatku membulatkan mataku. "Maksud Mas Adi apa? Dia terus-terusan ngikutin aku dan neror aku gitu, sampai dia mau jadiin aku teman. Emang di alam dia gak ada teman atau bagaimana Mas?" "Gak boleh gitu dong Mas. Aku pengen bebas Mas. Lagian di antara kita gak pernah bertemu dan gak saling kenal. Jadi gak boleh gitu. Hantu ya hantu, manusia ya manusia Mas," emosiku. "Iya, Mas ngerti. Kamu tenang dong, jangan nyolot gitu. Dia emang mau jadiin kamu temen, tapi ya sekedar begitulah. Kamu pasti tahu sendiri, makanya kamu sering lihat dia." "Terus aku harus gimana dong Mas sekarang?" tanyaku. "Sekarang Mas mau tanya, kamu punya kelebihan kan?" Dia malah balik bertanya. "Kelebihan apa Mas? Gak punya kelebihan aku. Aku mah banyak kekurangannya," jawabku sekenanya. Susah ya ternyata ngomong sama kamu," jawabnya. Orang yang kuperkirakan usianya baru 22 tahun itu pergi melenggang keluar perpustakaan. Dia adalah tukang kebun termuda di sekolah ini. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 2:15. Itu artinya acara pramuka itu akan segera dimulai. Seperti upacara pembukaan sampai materi. Sialnya, materi kali ini membahas tali temali. Di sini pikiran burukku keluar. Memangnya mau gantung diri apa harus belajar beginian?
pikiran jelekku. Setelah itu kami dibuat menjadi beberapa regu yang terdiri dari 5 orang untuk membuat tandu. Kami sebaik mungkin membuat tandu dengan tali yang kuat, sehingga satu di antara regu kami tidur di tandu dan diangkat bahwasannya orang pingsan. Setelah selesai, kami pun melakukan upacara penutupan dan bergegas pulang. Di sini hari demi hari nggak ada gangguan teman-teman. Semuanya berjalan dengan lancar, dan aku sedikit ada kelegaan di sini. Aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan beberapa bulan ini aku mengikuti ekstrakurikuler hadroh. Jadi ada ketenangan hati juga saat aku mengikuti kegiatan ini. Semua berjalan biasa saja, sampai akhirnya aku naik kelas 9. Di kelas 9 ini tempatnya di Aceh guys, dan aku masuk ke kelas 9F. Di sini kelasnya bersebelahan dengan perpustakaan, dan di depan ini terdapat sebuah kolam ikan. Memang sekolah ini terkenal sangat mistis dan juga indah. Memang banyak pepohonan rimbu di sini, karena sekolah ini terkenal dengan sekolahan Adiwiyata, sekolah peduli lingkungan. Pada saat itu bertepatan dengan bulan Agustus. Jadi jauh-jauh hari sekolah sudah mempersiapkan acara buat pawai karnaval, gerak jalan, sepeda hias, dan lain sebagainya. Namun aku tak ikut serta dalam hal tersebut karena tak ada uang untuk membayar saat itu. "Vi, nonton menari yuk, jangan diem bae, ntar kesambet tahu rasa loh," kata Linda dan Septi, teman baikku saat kelas 9. Dan Yona waktu itu masuk 9G, jadi pisah deh. "Nggak Ahlin, kamu sama Septi aja duluan sana, aku malas," jawabku sambil melempar batu kerikil ke dalam kolam ikan di depan kelas. "Kalau kamu nggak mau, kami juga nggak mau," kata Septi sambil senyum. Mereka memang teman yang baik. Linda dan Septi selalu ada di saat aku senang maupun susah. Kami bertiga bisa dibilang kompak dalam menjalani solidaritas. Bahkan mereka turut membantu di saat ada yang saling susah. Di saat itu kami duduk bertiga di dekat kolam. Dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke kelas dan meninggalkan mereka berdua. Karena aku malas jika harus melihat teman-teman yang lain sedang berlatih pawai di lapangan. Ketika berada di dalam kelas, rasanya hati dan pikiran sangat kosong. Entah kenapa, tiba-tiba aku seperti melihat sekelebat bayangan putih berada di luar jendela. Aku mengamati jendela tersebut. Ada apa di sana? Tiba-tiba muncul sesosok wanita cantik sebaya dengan kakak kelas. Dia memakai kebaya dan ada selendang yang membalut tubuhnya. Kemudian ia menari layaknya seorang penari dan melenggang ke arah laboratorium. Kemudian ia menari layaknya seorang penari dan melenggang ke arah laboratorium IPA. Aku yang penasaran terus mengikutinya dari belakang dan mengendap-endap. Aku melihat menembus pintu laboratorium dan menari di atas meja. Entah makhluk apa yang aku lihat. Entah makhluk apa yang aku lihat ini. Jantungku berdegup saat kencang kala melihat ia membalikan badan. Wajah yang tadinya cantik karena rias, kini berubah menjadi pucat pasi. Dan kebaya yang ia gunakan berubah menjadi seragam pramuka yang kotor dan lusuh. Tubuhku bergetar sangat hebat dan keringat bercucuran. Ingin rasanya aku lari dari tempat ini. Namun rasanya tulang-tulang ini sudah tak ada daya dan upaya. Ingin berteriak, namun mulutku terasa keluh. Tiba-tiba dia tersenyum dan melayang ke arahku. Aku yang melihat itu hanya bisa menangis tak berdaya. Kemudian wanita itu berkata, "Jangan takut, aku tak akan menyakitimu," tuturnya lembut. "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku ingin berteman untuk beradu keluh kesah yang aku alami.
tidak lebih kok. Ungkapnya lagi sambil tersenyum yang bikin bulu kuduku meremang hebat. Maksudmu apa? Jawabku bergetar karena seumur hidup baru kali ini aku melihat hantu jelas dan bisa bicara layaknya bisa ngobrol sama manusia. Kamu itu orang sepertiku kan? Kamu mengalami kesulitan di setiap langkah dan tujuanmu. Ada banyak rintangan dan ocehan dari luar yang membuatmu gugur. Namun sebisa mungkin kamu harus bisa bangkit dan mewujudkan impianmu. Kau tak boleh gagal. Kamu harus semangat. Apapun yang menjadi penghalang bagimu singkirkan. Jangan seperti diriku yang harus pupus sampai di sini. Dia menjelaskan sambil menangis. Aku yang melihat itu sangat kasihan dan ingin memeluknya. Tapi aku takut karena dia itu hantu bukan manusia. Kamu tahu dari mana kalau aku kesulitan? Tanyaku kemudian. Sudahlah, itu tidak penting. Sebentar lagi kamu ujian. Dan kalau aku boleh membantu, pasti aku akan membantu apapun itu. Membantu apa maksudmu? Tanyaku bingung. Tiba-tiba dia melangkah pergi meninggalkanku. Kemudian aku berlari mengikuti dia. Tetapi aku dibuat terkejut olehnya. Tepat di depan kamar mandi, pintu kamar mandi yang biasanya terkunci kini membuka lebar. Dan lagi-lagi aku dibuat terkejut kala melihat ada darah mengalir dari dalam sana. Kemudian wanita itu menatapku sendu dan agak sedikit terisak. Doakan aku ya, aku tak mungkin bisa selalu bersamamu, ucapnya. Aku hanya diam berdiri. Lalu dia berjalan menunduk masuk ke dalam kamar mandi. Dan tiba-tiba pintu dibanting dengan kerasnya. Tiba-tiba ada yang menepuk-nepuk pipis serta pundakku. Aku sangat terkejut saat melihat diriku masih berdiam diri di dalam kelas tanpa bergeser sedikit pun. Aku juga melihat ada banyak siswa dan siswi dan para guru berada di sini, serta Mas Adi. Kemudian Mas Adi mendekat dan memberikan aku segelas air minum. Aku yang masih bingung entah apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saja, badanku terasa lemas dan kepalaku pusing. Tiba-tiba Mas Adi bilang, "Kamu kenapa sih? Tadi ada teman kamu yang bilang kalau kamu melamun dan tiba-tiba menangis serta bicara sendiri. Kamu mikirin apa?" Tanyanya. Aku yang bingung akhirnya menceritakan semua apa yang aku lihat tadi secara detail. Mas Adi yang memahami hal tersebut mengangguk. Tanda ia paham apa yang telah terjadi padaku. Kulihat teman dan guru yang ada di sini saling beradu pandang. Entah apa yang mereka pikirkan. Kemudian Mas Adi berkata lagi, "Sekarang kamu sudah tahu dan sudah percaya kan kalau makhluk tak kasat mata itu ada? Semoga kamu bisa jadikan pelajaran hidupmu ketika sudah mengalami sendiri. Sebenarnya kamu itu mempunyai indera keenam. Dan entah nanti dewasa indera itu akan tertutup dengan sendirinya atau akan tetap terbuka. Tapi kupastikan hal itu akan tertutup dan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya aku juga sama denganmu, Vi. Aku juga dapat melihat apa yang kamu lihat dan kamu alami. Maka dari itu, kamu harus percaya dan menghormati apa yang tak dapat dilihat orang lain namun terlihat olehmu. Dan sekarang mari kita doakan wanita yang tadi kau ikuti sampai membuat kamu kehilangan kendali," ungkapnya panjang lebar. Aku hanya terdiam membisu melihat hal ini. Karena aku tak habis pikir dengan apa yang barusan aku hadapi. Kata demi kata yang diucapkan wanita tadi membuatku sangat bingung dan masih terngiang-ngiang di telinga. Akan tetapi, aku harus berpikir lebih jernih.
agar pikiranku tak semakin kacau. Aku memijit kening yang pusing dan Mas Adi meminta kepada kami semua untuk sejenak berdoa untuk si wanita itu. Setelah semua cukup tenang, mereka pergi satu persatu. Tinggal Linda, Septi, dan Mas Adi. Lalu aku kembali bertanya, "Tapi tadi dia bilang dia akan membantu saat ada ujian, Mas." "Membantu apa maksudnya?" tanyaku. "Nanti kamu tahu sendiri kok," jawabnya tersenyum kemudian pergi. Sepeninggalan Mas Adi, aku bercakap-cakap dengan Linda dan Septi. Setelah itu, bel pulang berbunyi. Kami semua bergegas untuk pulang. Dan di sini di-skip beberapa bulan ya. Hari itu di mana ujian kelulusan terlaksana. Kami diberi naskah masing-masing untuk dikerjakan. Dan naskah tersebut yang akan menentukan kelulusan nanti. Bismillah, dengan segala apapun semoga lancar dan dapat nilai yang bagus. Semua teman-teman sibuk mengerjakan soal mereka masing-masing. Aku pun juga demikian. Saat aku sedang mengerjakan soal nomor 8, tiba-tiba ada yang berbisik. "Vi, itu yang benar B, bukan E." Suara itu berbisik sangat lirih. Aku langsung terjerambab dan menoleh ke kanan dan kiri, tidak ada yang berbicara padaku. Semua pada fokus dalam soal masing-masing. Kemudian aku mencoba fokus kembali pada soal. Dan tiba-tiba, "Selfie, itu salah. Ganti dulu, jangan dilanjut dulu." Lagi-lagi, suara yang sama berbisik. Aku yang heran lalu menjawab, "Kamu siapa sih? Ganggu orang aja. Ntar kalau aku ketinggalan gimana? Bisa kacau." Ucapku pelan agar tak mengganggu yang lain. "Aku orang yang akan membantumu saat ujian tiba, Selfie," tuturnya lembut. Dek, aku merasakan hembusan angin di tengkukku. Bulu kuduku meremang kala mengingat sosok itu kembali. Ternyata dia beneran dalam ucapannya dulu. Syukur deh kalau dibantu buat jawab soal. Jadi enak kan? "Lalu bagaimana bisa kamu tahu nama aku, Mbak?" tanyaku lirih. "Itu tidak penting. Cepat kerjakan sebelum..." Suaranya terpotong kala melihat dua pengawas yang menghampiri aku. Tatapannya tajam melihatku. "Ngapain kamu komat-kamit begitu?" tegas dan membuat takut. "Enggak kok Pak, siapa yang komat-kamit?" jawabku sesantai mungkin. "Udah gak usah banyak bicara, cepat kerjakan atau waktu yang akan menghentikan kamu untuk mengerjakan." Kemudian ia melenggang pergi. Aku hanya bisa menghembuskan napas. Kemudian aku mengerjakan kembali. Di sini aku tak mau diganggu. Suara itu kembali berucap, "A, B, B, A, C." Awalnya aku mengikuti. Namun lama-lama aku jenuh juga. Bagaimana kalau dia memberitahu jawaban yang salah? Bisa kacau balau nanti. Kemudian aku pun berbisik, "Mbak, udah ya segini aja. Gak enak kalau bener semua," bisikku padanya. "Cukup berarti ya?" ucapnya. "Iya Mbak, cukup. Sekarang Mbak pergi aja sebelum pengawasnya ngomel lagi. Dan terima kasih atas bantuannya." "Iya sama-sama. Sebenarnya aku sedih karena sebentar lagi kamu pergi dari sekolah ini. Tapi gak apa-apa, itu demi kebaikanmu juga. Aku akan selalu mengingatmu, Vi. Selamat tinggal." Ucapnya terdengar pilu dan sedih. Tiba-tiba seperti ada yang memeluk tubuhku. Hangat namun merinding. Kemudian seperti ada angin yang bertiup. Hening. Mungkin dia sudah pergi. Aku belum membalas ucapan selamat tinggal itu. Sudahlah. Aku kembali fokus pada naskah. Lalu jam pulang berbunyi. Kami berhamburan ke gerbang sekolah dan bergegas pulang. Singkat cerita, hari telah berganti minggu. Minggu telah berganti bulan. Kini wisuda pun telah tiba. Salam perpisahan untuk sekolah tercinta kami.
guru kami, dan semua yang ada di tempat ini. Tangis dan haru menyelimuti suasana pagi ini. Banyak kenangan indah tersimpan di sini. Tak bisa ku jelaskan dengan kata-kata lagi. Hatiku terenyuh saat ini. Air mata membasahi pipiku kala berpelukan melepas perpisahan ini. Setelah acara wisuda selesai, kami semua pulang. Dan ada juga yang masih asik berfoto di kelas mereka masing-masing. Penerimaan rapot juga dilakukan saat itu. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat nilaiku sempurna di sana. Aku bersujud syukur akan hal itu. Bahagia, rasanya dapat membanggakan segalanya. Saat aku akan pulang, terlihat jauh dari depan sosok wanita itu melambaikan tangan padaku. Dan aku pun membalasnya dengan senyuman. Rasanya berat juga hati ini ya, kalau harus berpisah dengan siapapun dan apapun itu. Akhirnya semua yang telah terjadi bisa aku lewati dengan baik. Semua menjadi pelengkap satu sama lain. Terharu rasanya akan kejadian ini. Inilah kisahku saat aku duduk di bangku SMP. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah kisah dari Mbak Selvi. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.